Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu ya. Inilah yang mereka dan dia takutkan dari kamu. Apa itu? Kita akan coba cek ya. Emang kamu serem? Enggak kan? Baik teman-temanku, tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Four of Swords. Ada Queen of Wands. Kalau untuk zodiak ya, kita lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, sama. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, Aries, Leo, Sagi. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, dan jika ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, kita coba baca dari kartu bottom of the deck. Ada Four of Swords. Ini menggambarkan bahwasannya kamu selalu membuat orang-orang itu stay di kamu gitu loh. Stay di kehidupan kamu gitu loh. Ya, kenapa seperti itu? Karena kamu itu orang yang memiliki pesona yang cukup luar biasa. Ya, kami itu adalah orang yang benar-benar bisa memberikan rasa kasih sayang, dan kamu juga termasuk orang yang tidak banyak cerita. Jika dalam suatu hubungan percintaan, kamu mungkin selalu menurut apa yang dikatakan pasangan, ya, itu kamu. Nah, jika ini dalam suatu pekerjaan, kamu selalu membantu banyak orang dalam hal pekerjaan, ya, kamu tidak sungkan-sungkan sebenarnya untuk membantu. Tapi jika kamu disibukkan oleh keluarga, ya mungkin kamu lebih memfokuskan ke keluarga dulu gitu loh. Intinya kamu itu selalu membuat hidup kamu itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu selalu stay untuk membantu siapapun. Oke, apa hubungannya mungkin dengan tema kita yang mereka takutkan dari kamu? Dengan kamu memiliki sikap, sifat, karakter seperti itu, ya, banyak orang-orang yang merasa ya takut bersaing dengan kamu, takut nantinya orang-orang memilih kamu, termasuk mungkinnya mereka-mereka yang sudah punya pasangan, takut pasangannya itu lari ya menuju ke kamu gitu loh. Itu salah satunya dari segi percintaan. Sama halnya juga mungkin dari segi pekerjaan. Kamu ini, kalau aku bilang sih, kamu itu cocok kalau di bidang, kalau bisa usaha ya, itu mungkin berdagang, itu kamu cocok. Nah, mungkin di dalam berdagang inilah banyak orang-orang nantinya merasa tersaingi, karena hoki kamu itu kayak luar biasa sebenarnya. Kamu itu membawa hoki ya, apapun mungkin yang kamu lakukan, mungkin buka usaha A, buka usaha B, itu bisa menghasilkan jika di sini ada konsisten dalam diri kamu gitu loh. Kamu konsisten gitu loh, jangan setengah-setengah. Nah, di sini kamu akan tahu apa yang menjadi hobi aku. Kalau misalnya itu adalah aku suka dengan busana, terus aku suka dengan apa ya, seni ataupun apa ya, atau kamu suka masak nih, suka kuliner, ya udah kamu buka kafe ya, ataupun apa, rumah makan atau apa ya, sesuai dengan hobinya kamu. Kalau hobi makan ya semua makanan dijual gitu loh. Jadi itu akan bisa menghasilkan. Nah, tapi kamu juga harus bisa pintar ya untuk bisa apa ya, melihat situasi, kondisi lingkungan kamu ya. Ini aku di daerah mana nih? Ya. Nah, di situ nantinya banyak orang-orang merasa takut. Saat kamu sudah action, ya mereka merasa wah tersaingi. Mereka jadi kayak aku merasa terhambat nih rezeki aku, enggak.
Sebenarnya orang-orang itu punya pikiran negatif saja. Rezeki kan sudah diatur, oke? Sudah diatur, porsinya udah ada. Tergantung bagaimana kita berusaha dan berdoanya. Di situ nanti Tuhan akan selalu memberikan petunjuk. Oke? Nah, tunggu sebentar ya. Ini kayaknya oke. Nah, dan aku melihat di sini ada Queen of Wands. Dan kamu juga terlihat seseorang yang tidak takut akan ancaman, akan tantangan. Kamu tidak takut. Kamu selalu action. Jika ada masalah pun kamu selalu selesaikan. Kamu selalu gercep gitu loh. Ataupun jika ada kesempatan nih, kamu selalu melihat, wah ini peluang nih, kamu gas. Terus kamu kayak kejar gitu loh. Ya, kamu orangnya cepat. Nah, itu membuat orang-orang merasa takut terhadap kamu. Itu yang mereka takutkan dari kamu ya. Karena kamu itu orang yang mungkin punya punya intuisi juga yang cukup tajam ya, sehingga kamu juga merasakan hal-hal yang mungkin membuat mereka itu kayak ya mungkin lebih baik aku menjauh dari kamu ya gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat ada Seven of Cup. Banyak orang yang menyukai kamu ya, banyak orang menyukai kamu di sini. Tapi ada juga sih dari mereka-mereka itu yang kayak tidak suka kamu itu hanya untuk memanfaatkan, itu ada. Tapi kamu akan tahu dengan intuisi yang kamu miliki, ya kamu tahu ini orang yang mana yang tulus, mana yang tidak. Nah, orang-orang yang mungkin tidak tulus, setelah mengenal kamu, dia mungkin akan mundur teratur. Karena dia takut. Takut apa? Takut ketahuan, ternyata aku ya memanfaatkan kamu gitu loh. Jadi orang-orang itu tahu kalau kamu itu mungkin intuisi kamu tajam, terus kamu juga peka terhadap sesuatu hal yang mungkin yang berbau negatif ya, sehingga membuat orang-orang itu kayak takut aja mendekat ke kamu. Ya, itu yang mereka takutkan dari kamu. Ya, sehingga mereka tidak jadi nih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ke kamu. Jadi kamu ngerasakan ya, saat kamu ngerasakan oh ini orang kayaknya ingin melakukan sesuatu deh ke aku. Nah, kamu cepat bertindak. Kadang kamu sendiri aku katakan kamu gercep gitu ya. Kamu cepat actionnya. Nah, akhirnya mereka kayaknya ada, oh kok bisa tahu ya kalau aku nggak suka dia, kok bisa ya, apa dia dukun gitu ya, apa dia ini gitu. Nah, terkadang itu yang mereka takutkan dari kamu. Jadi ada orang-orang yang tadinya punya niat jahat ya akhirnya tidak jadi begitu. Oke? Ini dia, makanya banyak orang menyukai kamu. Ada Five of Wands. Ya, kalau ini ya kita melihat ada sebuah konflik sebenarnya. Ada sebuah konflik. Nah, apa yang mereka takutkan dengan kamu di saat konflik ini terjadi? Karena di saat konflik ini terjadi, ya orang-orang yang mungkin yang sudah mengabaikan kamu, yang sudah mengecewakan kamu, menyakiti kamu, ya mungkin mereka mendapatkan balasan dengan sendirinya gitu loh. Ya, karena di sini energi kamu itu kayak seperti diprotek oleh Tuhan. Ya, mungkin ada malaikat pelindung kamu, sehingga itu berimbas kepada orang-orang yang merasa, ya kenapa sih kamu memilih konflik dengan aku? Kenapa kamu memilih berantem dengan aku gitu? Ternyata mereka sendiri yang kena dampaknya, kena karmanya begitu. Jadi itu, jadi banyak orang nantinya akhirnya wah nggak berani lagi nih. Mungkin beradu argumen, ya cukup adu argumen dalam hal positif boleh. Tapi kalau berkonflik itu hanya karena sesuatu hal yang sepele ya, itu efeknya ke dia juga gitu loh. Maka orang-orang itu kayak ngerasa takut aja sama kamu. Oke? Ini ada Two of Cup. Two of Cup ya. Aku melihat ya seperti akan ada pertemuan nih. Akan ada pertemuan karena ada seseorang yang mungkin merasa aku butuh orang seperti kamu. Ya, akhirnya kamu ketemu dengan circle-nya kamu di sini. Karena tadi kan banyak nih banyak yang ingin datang ke kamu, banyak yang menyukai kamu ya. Tetapi kamu mungkin tahu ini orang yang baik apa enggak. Nah, akhirnya kamu akan menyadari ada salah satu di antara mereka itu yang benar-benar tulus, yang benar-benar baik. Nah, itu yang kamu terima. Dan orang ini mungkin akan sangat bahagia dan bangga. Ternyata kamu orang yang ditakutkan oleh siapapun, dengan ketulusannya dia bisa masuk ke dalam hidup kamu. Oke? Dialah yang orang yang kamu cari selama ini. Ada Three of Swords. Nah, ini mungkin juga yang aku katakan, beberapa dari kamu pernah sih mengalami hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ya, di mana kamu dulunya hidup kamu tidak seperti saat ini. Saat ini mungkin kamu udah kayak legowo, udah happy, udah sukses ya. Nah, dulu kamu itu kayak ngerasakan
pahitnya kehidupan ini. Tapi itulah membuat kamu menjadi seperti ini, membuat intuisi kamu tajam, membuat kamu memiliki power, membuat kamu menjadi orang yang bijaksana, ya. Sehingga banyak orang-orang merasa segan, atau inilah yang mereka takutkan dari kamu gitu loh. Ya, karena dengan actionnya kamu, dengan powernya kamu, dengan kekuatannya diri kamu, ya, mungkin dengan masa lalu kamu, ya, kamu sudah belajar, oh aku harus begini, aku harus begitu, ya, sehingga akhirnya kamu bisa di titik dimana kamu akhirnya dihargai, dicintai, ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu oracle seperti apakah selanjutnya energi yang akan kamu dapatkan di sini. Semoga aja ya, yang mereka takutkan dari kamu, yang tadinya ingin berniat jahat, nggak jadi gitu ya. Karena di sini kamu mungkin ada seperti dilindungi lah. Oke. Dua lagi. Ya. Beauty of it. Nah, dan kamu itu cukup cantik. Banyak orang-orang yang mungkin satu gender dengan kamu itu kayak merasa iri, takut dengan kamu, takut mereka merasa tersaingi. Kamu itu selain kamu cantik, ya kalau kamu perempuan ya, kamu juga baik hati. Terus kamu juga tidak banyak cerita. Kalau di sini kamu laki-laki, ini gambaran kamu itu adalah orang yang bertanggung jawab. Sehingga banyak orang yang mengejar kamu, karena inilah orang yang aku cari. Nah, begitu. Maka jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu berpikir positif ya. Jadilah orang yang benar-benar disukai banyak orang gitu ya. Karena kamu itu cantiknya luar dalam, gantengnya itu luar dalam gitu. Oke, ini ada the creation of light, dan kamu adalah seseorang yang selalu memberikan cahaya kepada semua orang. Apalagi bagi orang-orang yang membutuhkan kamu. Kamu tidak suka-suka untuk membantu mereka. Ya, itu yang mereka takutkan dari kamu. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang pro sama kamu jadinya. Banyak orang yang suka sama kamu jadinya. Karena dengan sikap dan sifat dan tingkah laku kamu dan perilaku kamu yang suka membantu orang, membuat mereka iri sama kamu. Ya, mereka juga harus seperti kamu, menjadi orang yang tulus, orang yang positif, ya, orang yang ikhlas, ya. Jadi ini yang membuat mereka takut dengan kamu. Mereka merasa tersaingi. Ada bringer of change, dan kamu juga adalah seseorang yang selalu membawa perubahan kepada semua orang. Karena dengan niat tulus kamu selalu ingin membantu, selalu ingin membuat seseorang itu bisa bahagia. Terkadang kamu juga mengabaikan kebahagiaannya kamu. Itu membuat orang-orang merasa kagum sih. Beberapa dari mereka itu kagum, beberapa dari mereka itu merasa takut gitu loh. Atau takut mereka ada orang-orang menjahiti kamu, ada juga sih dari mereka yang melakukan hal itu. Maka mereka melindungi kamu dari orang-orang jahat begitu. Ya. Atau mungkin Tuhan mengirimkan seseorang tersebut untuk menjadi pelindung kamu, bisa jadi. Oke. Intinya kamu itu selalu membawa perubahan ya kepada siapapun orang yang berada di samping kamu. Ini ada sharing your wisdom. Nah, kamu juga adalah orang yang bijaksana. Ya, kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak kamu dalam mengambil keputusan itu kamu selalu berpikir, ya, jangan sampai ada yang merasa disakiti, jangan sampai ada yang merasa kecewa oleh kamu gitu loh. Itu membuat orang merasa kagum kepada kamu. Banyak orang menyukai kamu, tapi beberapa dari mereka ya tidak suka. Ya, ini aku juga melihat kamu juga orang yang pintar, orang yang cerdas. Kamu pintar, kamu cerdas, sehingga membuat orang-orang pengen dekat dengan kamu biar ketularan pintarnya, cerdasnya gitu loh. Ya, apapun itu. Selain cantik ya kamu baik, kamu pintar, kamu cerdas. Pertahankan apa yang kamu miliki seperti itu. Jangan hanya karena hal-hal sepele kamu menjadi seseorang yang mungkin tidak terawat, atau mungkin orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang arogan begitu ya. Karena image kamu ini udah benar-benar baik di mata mereka ya. The awakening. Aku melihat kamu ini akhirnya terbangun, kamu bangkit, kamu let's go ya. Kamu benar-benar akan melepaskan masa lalu ya. Karena di sini aku juga melihat beberapa dari kamu yang memang pernah terjadi Three of Swords, hati yang merasa tersakiti. Di situ kamu pengen merubah kehidupan kamu dan ternyata terjadi. Kamu mulai bangkit, kamu mulai bersemangat dalam hidup ya. Kamu mulai menciptakan suatu kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Oke? Nah, itu ya buat teman-temanku.
yang terbaca di sini. Apapun, semoga ini bisa membantu kamu, menjadi inspirasi bagi kamu, menjadi pesan positif bagi kamu ya. Jika tidak resonate, buang yang negatifnya. Ya, ambil positifnya. Oke, jadikan ini sebagai hiburan. Sampai ketemu lagi. Dadah.